Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada. Jumpa lagi sob dengan channel jadi ET. Ini saya menjawab request dari sobat ya di kolom komentar. Ini bakal durasinya agak panjang. Ini karena akan diperjelas sejelas-jelasnya sesuai dengan permintaan sobat ya. Dan ini ya memang kalau untuk pemula hal ini memang perlu diketahui ya. Apa itu? Itu ada loh. Iya. Baik sobat-sobat semua, untuk konten hari ini kita akan membahas tentang pH. Nah, pH apa sih pH? Bukan yang forehead ya, bukan yang pompa ya. Ini pH. pH dalam arti air ya, air. Kok pH airnya itu tidak cocok nih? Sering saya bilang kan, pH airnya tidak cocok kemungkinan untuk ikan ya, karena begini ya. Apa sih pH? Nah, sobat-sobat semua, pH itu adalah potensial hidrogen. Dalam bahasa anunya apa sih Om pH? pH itu adalah untuk penentu apakah air itu jatuh ke basa atau jatuh ke asam. Artinya apakah air itu mengandung basa atau air itu mengandung asam. Nah, biasanya rentangnya itu antara 0 sampai 14 ya. Untuk pH air itu. Nah, nanti akan kita bahas rentang basa itu berapa, rentang asam itu berapa, ya. Makanya simak sampai habis. Ukuran rentang pH itu antara 0 sampai 14. Semakin tinggi dia akan bersifat basa. Semakin rendah dia akan bersifat asam. Nah, rentang yang biasanya bagus ya atau umumnya untuk ikan itu biasanya di antara rentang antara 6 sampai 7,5. Ini untuk khusus air tawar ya. Jadi rentang umumnya ikan yang betah di air tawar, ikan air tawar itu antara 6 sampai 7,5. Nah, kalau air laut beda lagi. Untuk air laut ya, untuk ikan air laut itu biasanya 7,5, rentangnya 7,5 sampai 8,5. Nah, sahabat, jadi di bawah rentang itu tadi air akan mengalami asam ya. Dan di atas itu air akan mengalami bayakannya bagusnya gitu untuk ikan-ikan tertentu. Ini untuk yang khusus saya ini kan bahas ikan air tawar ya. Itu sudah ada kontennya ya. Misalnya ikan mas koki rentangnya itu pH-nya berapa, kemudian arwana rentangnya berapa, kemudian apa namanya diskus misalnya berapa. Ada itu kontennya. Silakan di-scroll saja ya. Udah lama sih itu ya, sudah dibahas. Jadi saya akan membahas tentang yang umum saja ini ya. Jadi kalau rentang untuk ikan air tawar itu antara 6 sampai 7,5 ya. Nah, di bawah itu nanti akan mengalami asam dan di atas itu akan mengalami basa. Apa akibatnya bila terlalu asam atau terlalu basa? Nah, biasanya ikan akan, kalau itu kasat mata ya, jadi kita tidak bisa melihat airnya jernih. Kan sering saya bilang ya, melihat air jernih, jernih enak ini ya, tidak kita kuras-kuras gitu ya. Nah, tahu-tahu ikannya lemes, lama-lama pingsan, udah mati ya. Nah, itulah salah satunya faktornya pH airnya itu sudah tidak cocok. Itu yang fatalnya ya. Ada juga yang biasanya kalau ikan arwana ya tidak cocok dengan itu, biasanya dia melompat, pH-nya tidak cocok, tidak sesuai dengan pH air yang harus standar bagi ikan arwana itu, dia akan biasanya akan dia melompat ya. Nah, makanya kita jangan heran kok, ikan saya kok tidak ada apa, misalnya katakanlah arwana tidak ada mau menangkap pakan misalnya ya, yang serangga kah di luar, kok tidak ada, tapi kok dia kayaknya tidak betah gitu di air. Nah, itu salah satunya faktornya bisa pH airnya itu tidak sesuai dengan ikan arwana itu, sehingga dia tidak betah begitu ya. Begitu juga dengan ikan lain seperti ikan mas koki. Nah, cuman ikan mas koki enggak se ekstrim arwana melompat dia. Dia diam lama-lama pingsan mati dia biasanya begitu ya. Makanya kita jangan heran kok tiba-tiba ikan saya kok mati gitu ya. Ya, itu salah satunya ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pH air itu banyak macam sobat. Salah satu faktor yang biasanya sering tanpa kita sadari ya, itu adalah faktor pakan yang berlebihan. Misal kita memberikan pakan yang
tidak habis dimakan dalam waktu tertentu ya, dengan limit waktu standarnya misalnya. Nah, pakan-pakan itu akan menjadi nanti kotoran ya di dalam akuarium dan akan menjadi amoniak. Nah, di situ akan menjadi asam. Kemudian juga kotoran-kotoran daun ya, misalnya ada tanaman-tanaman. Kemudian juga kotoran-kotoran ikan itu menjadi amonia, itu menjadi asam, sehingga membuat sebetulnya tidak nampak ya, namun bisa dampaknya itu sangat terasa oleh ikan kesayangan kita di akuarium. Makanya kita penting sekali untuk mengontrol pH air itu ya. Nah, kalau kita sobat-sobat semua, kalau kita sudah terbiasa ya, seperti saya lah sudah bertahun-tahun begitu bergelut memelihara ikan ya. Jadi saya tidak percaya dengan air yang bening itu, seperti yang sering saya bilang, air bening, air jernih itu sehat ya. Jadi saya selalu mengutamakan bahwa di dalam air yang jernih itu, di dalam air yang bening ada sesuatu yang akan membuat nyaman ikan, yaitu pH air tadi ya. Nah, makanya saya selalu rutin menguras agar pH air tadi bisa terkontrol dengan baik. Jadi saya sekarang dulu pernah sih saya pakai ukuran pH-nya, sekarang enggak lagi lah. Sekarang saya pakai feeling. Ya, jadi ini sudah 1 minggu ya sudah harus dikuras lah misalnya. Kalau lewat ini 1 minggu 2 minggu, ini harus mesti nih, tidak boleh tidak nih, harus dikuras. Nah, gitu saya prinsip. Tapi kalau 1 minggu oke, kita kuras. Tapi kalau misalnya ini udah 10 hari ya kita tidak sempat, bisa lah, misalnya masih bisa ditolerir gitu ya. Tapi kalau asal pakannya tadi jangan berlebihan. Nah, kalau sudah 2 minggu tidak bisa lagi itu. 2 minggu harus dikuras karena untuk sirkulasi tadi air jadi segar dengan pH tadi yang bagi saya ini feeling saya sudah tidak bagus lagi nih buat ikan. Maka 2 minggu itu ukuran yang sudah maksimal dan harus dikuras. Maka saya kuras sehingga air fresh lagi. Dan itu kelihatan sobat-sobat semua ya. Jadi kalau sobat-sobat pemula memang belum berpengalaman begitu ya. Jadi belum tahu nih kondisi ikan kita. Tapi kalau kita sudah lama begitu ya, kita sudah tahu nanti antara air yang lama ya, sudah lama durasinya di akuarium kita dengan air yang baru nanti kita kuras dengan ganti dengan air baru, itu kelihatan buat ikan. Ikan fresh begitu ya. Nah, yang tadinya ikan tidak terlalu agresif, tidak terlalu aktif, tidak terlalu reaktif begitu berenang, dia nanti akan kelihatan begitu dikuras. Makanya saya sering bilang kepada sobat-sobat semua, ayolah kita kuras supaya menjaga kualitas air itu agar tetap sehat. Netralnya pH itu 7 lah untuk ikan. Jadi semua rata-rata kalau kita tidak bisa memprediksi bahwa ikan kita itu dalam pH begini yang nyaman, ya netralnya umumnya itu 7 lah ya. Jadi kalau sudah di atas 7 begitu ya, hati-hati. Kalau di bawah 7 juga hati-hati ya. Tapi ada sih spesifikasi untuk rentang ikan-ikan itu masing-masing yang ada di konten saya. Ya, tapi kita ambil patokan saja. Kalau kita yang pemula itu ya patokan saja. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin mengukur, nah itu ada namanya pH meter ya. Nanti kita bahas tersendiri lah. Ada juga sih kontennya ya. Nah, ada kontennya. Bagaimana saya mengukur air dengan pH meter itu ada ya. Silakanlah dicari, ada. Kemudian juga itu tadi rentang untuk ikan kesayangan kita, pH airnya ada. Yang penting sobat-sobat semua, kalau kita tidak pun mengukur pH air dengan alat tadi pH meter ya, kita hanya dengan feeling tadi ya, rutinlah kuras air akuarium kita 1 minggu agar lebih menjadi aman buat ikan kesayangan kita. Jadi kita tidak perlu repot-repot gitu ya dengan ini berapa nih pH air nih pH. Kalau kita kadang-kadang kita mengambil simpelnya saja ya. Nah, artinya kita mengambil simpelnya, mengambil mudahnya agar ikan kita tetap sehat. Nah, maka hitunglah itu bahwa kalau sekian ini misalnya ya, kalau 1 minggu saya sering saya jadikan standar ya. Kalau 1 minggu ini air sudah mulai agak ada lumut-lumut lah ya, ada gangga misalnya ya. Ada gangga hijau atau ada gangga coklat ya. Ini sudah mulai tidak bagus nih. Artinya kotoran-kotoran ikan juga sudah mulai banyak nih yang enggak kesedot oleh pompa ya.
kemudian pakan-pakan ikan sudah banyak nih yang ada menempel di pompa. Nah, itu kan salah satu pemicunya amoniak nanti ya. Nah, itu akan menyebabkan asam. Nah, hal itu kalau sudah 1 minggu memang harus kita bersihkan agar semuanya bersih lagi ya dari kotoran, termasuklah filter yang ini, yang terutama filter ini. Kalau 1 minggu filter ya otomatis sudah banyak yang kotor. Nah, tapi kalau saya juga kalau 1 minggu kadang-kadang ini kalau kesibukan kerja 1 minggu masih saya toleransi lah. 1 minggu kadang-kadang ya sobat ya. Saya terlalu sibuk, saya hanya menguras airnya, tapi filter tidak saya bersihkan. Tapi lebih bagusnya filternya juga dibersihkan, karena 1 minggu itu memang kotornya sudah menumpuk juga begitu ya. Tapi kalau sudah 2 minggu, nah itu lebih banyak lagi tumpukan sisa-sisa dan kotoran-kotoran ikan tadi ya. Makanya kalau 2 minggu tidak ada toleransi lagi, sudah harus dibersihkan, sudah harus dikuras semua ya. Baik ya, demikian ya yang bisa saya share terutama sobat-sobat yang bertanya tentang pH. Mudah-mudahan ini bisa membantu lah bagi sahabat yang mencari rekomendasi ya. Paling tidak bagi pemula, oh ternyata pH air ini begini ya. Ternyata kita harus lebih peka lebih peka bahwa ikan kita ini bukan hanya seliwer di air saja, tetapi di situ juga ada mengandung pH yang harus sesuai untuk ikan kesayangan kita. Demikian sobat-sobat semua yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.